Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, bertemu lagi bersama saya Alsep Triadi dalam program Riau Forum. Untuk pekan ini kita membahas terkait nasib sepak bola Riau dan nasional pasca kerusuhan Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Namun sebelum kita berdiskusi, marilah kita mengheningkan cipta terhadap korban-korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang mencapai ratusan orang. Mungkin Al-Fatihah untuk para korban. Bismillah. Saudara, nasib event sepak bola nasional dan Riau saat ini sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, bukan meraih prestasi, namun malah menimbulkan korban jiwa hingga ratusan orang. Rentetan kerusuhan terus terjadi saat pertandingan sepak bola. Mulai dari pertandingan PSPS Riau melawan PSMS Medan beberapa pekan lalu, menimbulkan korban materi yang cukup banyak. Dan terakhir tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menimbulkan korban jiwa ratusan orang. Untuk membahas ini, di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Bapak Bobi Rahmat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, anggota Komisi 5 DPRD Riau, Ibu Ade Hartati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yang ketiga, Ketua Asprop PSSI Riau, Bapak Edward Riansah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang keempat, Panitia Lokal Liga 3 Asprop Riau, Bapak Sapri Sarip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kelima, All Ultras Kurvanot 1955, Bapak Doli San David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama mungkin ke Pak Kadis dulu Pak. Ya. Sebelum kita mulai pembahasan masalah sepak bola, ini bisa Bapak jelaskan kondisi cabang olahraga kita saat ini di Provinsi Riau, khususnya sepak bola juga. Khusus sepak bola. Baik, terima kasih. Pandangan kita terhadap cabang olahraga, terutama sepak bola di Provinsi Riau, sebenarnya pada saat ini sedang mengalami perkembangan yang bagus. Ya, artinya kita lihat dari kompetisi yang dilaksanakan, baik itu oleh ASKAP, ASKOT maupun juga Asprop PSSI Provinsi Riau, ini menandakan bahwa pembinaan sepak bola sedang dalam track yang bagus, saya kira. Ya, ini kita lihat dengan beberapa waktu yang lalu juga sudah dimulai, yaitu di Liga 3, ya, yang kita lihat menjadi salah satu daya tarik saya kira di masing-masing tuan rumah, dan ini merupakan satu hal yang baik saya kira untuk perkembangan sepak bola Riau ke depannya. Tapi kita melihat dalam kondisi beberapa hari ini, ya memang kita mengalami keprihatinan lah ya terhadap perkembangan sepak bola sendiri, tapi tidak untuk pembinaannya. Nah, jadi kalau untuk pembinaan sepak bola saya kira tidak akan pernah berhenti, karena semangat untuk memajukan sepak bola itu saya kira
di Riau apalagi ini cukup baik dan perlu kita dukung. Ya, terkait mungkin masalah keprihatinan kita dengan sepak bola mungkin di luar dari pembinaan lah, ya, di luar dari pembinaan apakah terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan itu tergantung dari panpel saya kira, panpel pelaksana di dalam turnamen itu sendiri. Oke. Ya. Pak Edu, Asprop PSSI Riau. Kita udah mendengar dari Kadispora tadi. Saat ini berapa klub sepak bola yang ada di Provinsi Riau yang di bawah PSSI? Untuk yang ada di Asprop PSSI Riau saat ini, yang mengikuti kompetisi Liga 3 Riau pada tahun 2022 ini ada 19 klub. Yang mana sebelumnya mungkin ada yang mendaftar ada sekitar 22 ya. Jadi yang tidak melengkapi verifikasi ada sekitar 3 tim, jadi ada 19 tim yang kita verifikasi untuk dalam pelaksanaan kompetisi Liga 3 tahun ini. Gimana pelaksanaan selama ini? Kita alhamdulillah pelaksanaan dimulai dari hari Sabtu kemarin, yang mana ini perdana bagi kita PSSI Riau mendapatkan sponsor juga, sponsor utama, yang mana kita juga berikan namanya Aulia Hospital Liga 3 Riau. Udah kita laksanakan di hari Sabtu, pembukaan di Kabupaten Siak. Setelah di Kabupaten Siak kita melaksanakan pembukaan di Pekanbaru oleh Pak PJ Wali Kota. Hari Senin kita buka di Kabupaten Rohul yang dibuka oleh Pak Wakil Bupati. Juga terakhir kemarin sore kita sudah buka bersama Bapak Bupati Pelalawan untuk di Bandar Petalangan sendiri. Oke. Bu Ade, kita udah mendengar dari Pak Kadis dan Ketua PSSI. Gimana Ibu melihat kondisi sepak bola saat ini, khususnya di Provinsi Riau dan Indonesia umumnya? Ya, pertama sekali kita harus menyatakan duka yang mendalam terkait dengan tragedi Kanjuruhan, karena ada ratusan nyawa yang melayang dan itu dalam pertandingan sepak bola. Jadi ini menjadi catatan sendiri buat kita bahwa memang sesungguhnya kan sepak bola ini olahraga yang harusnya bisa menyatukan, bisa membangun sportivitas, bisa berkompetisi dan bisa melahirkan prestasi. Tapi pada kenyataannya Sabtu malam kita dikejutkan dengan kejadian yang menjadi duka bersama kita, tidak hanya Indonesia tapi dunia juga. Nah ini tentu menjadi catatan hitam bagi dunia sepak bola. Nah tadi Pak Kadispora sudah menyampaikan bahwa untuk level pembinaan itu tidak ada persoalan, bahwa sepak bola sedang bergeliat melakukan pembinaan untuk melahirkan anak-anak berprestasi, namun dalam laganya yang memang menjadi catatan kita Pak Kadis. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa olahraga ini tidak hanya terdiri dari unsur prestasi, kompetisi dan prestasi, tapi juga ada unsur bisnis. Nah, sehingga ini mungkin yang harus kita waspadai. Artinya ketika bisnisnya lebih besar dibanding substansi, dibanding keolahragaannya, nah ini tentu menjadi sesuatu yang harus kita lihat secara bersama Pak Bob. Karena Kanjuruhan sama-sama kita ketahui bahwa begitu berdesak-desakannya penonton dan kelihatan sekali bahwa kapasitas dari stadion itu mungkin melebihi. Nah artinya di sana tentu ada penonton yang beli tiket ya, artinya penjualan tiket mungkin di atas dari kapasitas penonton. Nah itu satu bisnis yang kita lihat di depan mata. Belum lagi ada beberapa tahun yang lalu kita dengar bersama, kita lihat bersama bahwa ada pengaturan skor. Nah, sehingga ini mungkin yang memicu para supporter untuk berlomba-lomba mendukung klub-klubnya tanpa memperhatikan keselamatan. Nah, jadi sekali lagi saya berharap bahwa olahraga tetap harus berdiri pada porsinya sebagai olahraga
yang mengusung 3 hal, prestasi, kompetisi, dan satu lagi sportivitas. Walaupun nanti bergeser pada bisnis, tapi pondasi awalnya pada 3 hal itu. Jadi kita berharap pada Pak Bobi selaku Kadispora, kemudian Bang Edu juga Asprof Riau, kemudian Bang Safri Sarif dan Adinda Doli Sandavid memaknai bahwa olahraga ini sesungguhnya adalah bahasa yang paling universal, yang bisa diterima oleh semua kalangan, bahasa yang bisa menyatukan, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Tapi saat ini olahraga menjadikan korban nyawa yang cukup banyak. Bahkan pemecah ya Bu? Bahkan menjadikan kita terkotak-kotak gitu. Sama dengan politik gitu. Yang nggak dukung ini marah ke sini, yang dukung ini. Nah, jadi ini yang harus, polarisasi dalam olahraga ini yang harus segera dirapikan sehingga olahraga kembali berdiri pada porsi awalnya gitu. Oke Bu. Ke panitia lokal, Bu Ade bilang bahwa ini ada bisnis, dan juga kita ketahui untuk penonton juga kadang melebihi kapasitas. Untuk panitia lokal gimana nih Pak Safri Sarif? Untuk Alhamdulillah selama ini kami dari panitia lokal pelaksanaan ini untuk kedua kalinya saya ditunjuk sebagai panitia. Dulu tahun 2019 itu kita sebagai panitia Liga 3 Nasional. Dan selama ini untuk mengantisipasi kita melihat jumlah kapasitas tribun, kapasitas stadion, dan selama ini kami menggunakan Stadion Tumpal Sinaga yang kapasitasnya kurang lebih hampir 250 orang. Nah, untuk mengantisipasi ini pun kami di lapangan itu membatasi jumlah penonton. Nah, itu batasi jumlah penonton sesuai dengan kapasitas tribun yang kami sediakan. Nah, di luar itu kami tidak bisa menerima penonton yang masuk ke dalam stadion. Itu antisipasi kami selama ini. cuma penonton yang tidak bisa masuk nih, apa ada gejolak atau apa? Alhamdulillah selama ini kami laksanakan di Tumpal Sinaga lancar, aman. Penonton yang di luar pun yang tidak bisa masuk pun tidak ada gejolak di luar. Paling mereka hanya ngintip-ngintip lah dari luar. Oke. Untuk koordinasi ke aparat aparat di lapangan gimana? Jadi sebelum pertandingan dimulai kita harus urus izin keramaian. Itu direkom dari Polresta, nanti yang mengeluarkan adalah Polda Riau. Nah, sebelum pertandingan kita melaksanakan technical meeting dengan pihak keamanan, pihak kesehatan, semua yang terlibat di dalam pelaksanaan. Dan juga kita tegaskan kepada manajer tim untuk menginformasikan kepada kami berapa jumlah supporter yang akan mereka bawa. Nah, ini untuk mengantisipasi jumlah supporter dengan pihak keamanan. Yang sampai jumlah supporternya 1000-an, pihak keamanan hanya 10 orang. Nah, jadi untuk mengantisipasi kami tegaskan kepada setiap manajer untuk melaporkan ke kami berapa jumlah supporter yang akan mereka bawa. Oke. Ke Kupanot, sebagai supporter ini memang fanatik nih ya ke klub sepak bolanya. Bagaimana sikap kalian jika pas pertandingan tuh? Oke. Kita bisa sama-sama pahamin kalau sepak bola adalah romantisme terbaik di dunia bagi kami pecinta sepak bola, karena hanya di sepak bola lah tribun itu menyatukan kami. Di tribun itu kami tidak lagi melihat suku, ras, agama, dan di situ mungkin berkumpul orang yang mungkin hanya tamatan SD sampai orang yang mungkin saat itu sedang menjalani program doktoral. Kita bisa duduk dan bersorak bersama merayakan tim kemenangan. Ya cuman di sepak bola romantisme itu terjadi sebenarnya. Nah, secara karakter Kurvanat 1955 Pekanbaru, karakternya itu yang pertama ya idealis, kreatif, independen, dan tentunya kritis. Nah, ini adalah hal-hal yang paling dasar di kelompok ataupun di supporter itu sendiri. Jadi memang kalau kita mengambil filosofi semur hitam, kita menamakan semur hitam di utara itu adalah tribunnya kita. Semur hitam ini adalah filosofinya kita berkumpul, kita membangun koloni, dan itu memang kita peruntukkan untuk PS itu sendiri. Dan kebetulan juga PS Riau itu ininya tapir Sumatera, dan tapir Sumatera itu juga makanannya adalah semut. Nah, di sepak bola itu memang ada dua orientasi sebenarnya. Yang pertama orientasinya adalah politik, dan yang kedua ada orientasi bisnis di dalam situ. Walaupun secara pribadi saya lebih prefer ke orientasinya bisnis, tapi dengan catatan bisnis yang memang seimbang antara memang orientasinya adalah profit dan tentunya juga tidak merubah dari keindahan dari
sepak bola itu sendiri. Jadi memang ya sudah zamannya sekarang ini adalah sepak bola ini gitu, sepak bola bisnis, modern football kalau kita bilang ininya. Dan supporter dimanapun, apapun ideologinya, apapun kelompoknya, apapun referensinya, semuanya sama, mendukung tim, apapun bentuk dari orientasi dari tim tersebut, mau tiket, penjualan merchandise, jersey dan lain-lainnya, supporter adalah garda terdepan untuk tim ataupun klub itu sendiri. Oke. Oke, ke Pak Kadis, Pak. Untuk Dispora gimana? Bagaimana pembinaan terhadap klub-klub ini? Pembinaannya ke apa? Terhadap klub-klub, apakah kita langsung turun atau melalui PSSI atau gimana? Iya, Cuma ditahan dulu, ya. Pak. Setelah ya. Oh gitu ya, siap-siap. Ya. Sepak bola merupakan alat pemersatu bangsa. Olahraga favorit dari tingkat elit hingga bawah di seluruh penjuru dunia. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Suratin Sosro Sugondo, Ketua PSSI pertama. Kita lihat sejenak. Ayo tonton Riau TV. Kini bisa ditonton di seluruh provinsi Riau dengan menggunakan antena parabola mini, Min Media atau TV kabel di masing-masing daerah. Juga bisa dengan menggunakan handphone Anda dimanapun berada di Indonesia. Download aplikasinya. Caranya, buka Play Store, klik aplikasi JPN Stream, lalu klik Riau TV, atau klik aplikasi Kugo Min Media. Lalu buka nonton gratis, kemudian klik Riau TV. Juga dapat dilihat di media sosial. Segera promosikan bisnis dan usaha Anda dalam program-program unggulan yang kami miliki. Enak kan? Terus juga ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang Saudara, kita lanjutkan diskusi Riau Forum kita membahas nasib sepak bola Riau dan nasional pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur. Mungkin ke Pak Kadis terkait pembinaan terhadap klub-klub ini, Pak. Apakah kita langsung dari Dispora atau gimana? Baik, jadi dalam sepak bola ini sebenarnya istimewa. Istimewanya saya bilang karena satu-satunya olahraga yang didukung oleh instruksi presiden itu adalah sepak bola. Itu munculnya Impres nomor 3 2019 tentang percepatan sepak bola nasional.
Nah, jadi itu sebagai salah satu dasar bagi kita untuk melakukan percepatan terutama dalam hal baik itu pembinaan, kompetisi maupun juga dukungan hal-hal yang lainnya. Jadi kita bicara khusus pembinaan, ya. Pembinaan ini bisa lakukan dengan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan. Nah, jadi salah satu kita mendapatkan atlet-atlet yang handal itu juga melalui suatu kompetisi. Dan di kompetisi diikuti oleh para klub-klub yang ada. Nah, artinya klub-klub maupun juga perkumpulan komunitas sepak bola ini menjadi salah satu sumber atlet sepak bola. Nah, terus kita fasilitasi dengan adanya kompetisi. Ya, jadi dengan kompetisi yang berjenjang berkelanjutan, kita bisa menemukan bibit-bibit baru dalam sepak bola. Dan itu kita sudah lakukan bersama, yaitu dengan Asprop, ya, PSSI Riau. Ya, jadi selama ini kita selalu komunikasi bagaimana kita membangun kompetisi dan juga melakukan pembinaan. Nah, salah satu contoh pembinaan yang kita lakukan adalah menjaring atlet-atlet potensial ini untuk bisa bergabung di dalam Pusat Pembinaan Latihan Pelajar atau PPLP yang sudah kita jalankan beberapa tahun yang sebelumnya dan juga bisa menjadi salah satu sumber dari pemain sepak bola untuk Provinsi Riau. Ya. Yang saat ini boleh kita sampaikan tersebar di berbagai klub, bukan hanya di Riau tapi di Sumatera bahkan juga di Indonesia. Ya. Jadi kami juga menjalankan pembinaan ini tidak sendiri gitu. Harus didukung juga oleh terutama Asprop PSSI Riau yang selama ini kami lakukan komunikasi, diskusi ya bagaimana cara membangun sepak bola ini secara bersama-sama. Nah, jadi kami pun sangat mendukung sekali apa yang menjadi program kerja dari Asprop PSSI ya bagaimana meningkatkan sumber daya baik itu pelatih, terus juga wasit maupun juga kompetisi. Nah, artinya ini kita berharap ke depannya yang kita jalankan ini betul-betul sudah terarah. Artinya tidak lagi kita menjalankan turnamen hanya turnamen dapat juara selesai. Dadakan gitu Dadakan ya? gitu aja. Tapi sekarang bagaimana dia berjenjang, berkelanjutan dan terutama kita bisa memenuhi keinginan dari klub-klub yang ada di Provinsi Riau ini untuk bisa menggunakan jasa dari adik-adik kita atau anak-anak kita dari Provinsi Riau. Kira-kira gitu, Bang. Putra daerah ya? Putra daerah. Ya. Pak Edu, Asprop PSSI, berjenjang berkelanjutan dari Asprop sendiri, apakah sudah dilakukan pembinaan seperti itu? Ya, ini yang kita lakukan seperti yang Pak Bobi sampaikan tadi, komunikasi dan koordinasi. Karena membangun sepak bola ini nggak bisa semata-mata hanya tertumpu kepada kita Asosiasi Provinsi Riau, PSSI sendiri. Karena kita ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, termasuk sarpras yang harus kita perhatikan. Di sini kami bersama Dispora Provinsi melakukan koordinasi komunikasi terhadap pelaksanaan ini. Kita berpikir selama ini kita bisa menjalankan komunikasi dan hubungan yang baik dengan Pak Bobi. Ya, ini ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Jadi merubah peningkatan SDM ini. Jadi yang nama merubah peningkatan SDM ini nggak serta-merta kita agak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi merubah mindset yang ada sekarang ini kan itu yang paling penting. Apalagi dengan perkembangan sepak bola sekarang kita berpikir ya ini udah sepak bola yang menjadi industri. Industrinya bukan kepada industri bisnisnya itu sendiri, industri kepada si pelatih, si pemain juga yang ada terlibat di dalam sepak bola itu sendiri. Iya. Selain itu juga setiap pertandingan tidak terlepas juga dengan adanya gesekan ada nggak PSSI mempetakan klub-klub ini, misalnya dipetakan ini klub ini rawan terhadap rusuh atau apa gimana, ada nggak? Kalau untuk dalam pelaksanaan kita berbicaranya yang di bawah naungan Asprov dulu, ya seperti yang di Liga 3. Kita sudah melaksanakan ada beberapa pertandingan. Pertama ada di Siak, ada di Pekanbaru, di Rohul, di Pendalian sama di Bandar Petalangan di Pelalawan. Kita melihat juga di sini potensi ini sebenarnya ada. Tapi kita menyatakan potensi ini bukan potensi yang sangat besar. Tapi kita lebih baik mencegah daripada harus memperbaiki yang sudah rusak nantinya. Contohnya kita yang kejadian yang seperti ada di tuan rumah di Pekanbaru ya di Stadion Tumpal Sinaga tadi kita sudah mengeluarkan ini Bang ya, sudah mengeluarkan
keputusan dari PSSI bahwa ini dilakukan tanpa penonton setelah pertandingan kedua kemarin di hari kedua. Ini kita lihat ada potensi, yang potensinya kita lihat ini bukan dari potensi kerusuhan. Jadi potensi ini potensi infrastruktur yang ada di Tiga Naga ini sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panpel tadi, ini kapasitas. Sebenarnya kapasitas yang 250 ini tadi yang menjadi ancaman, takutnya potensi besar bagi kita. Karena apa? Ya kita berpikir masyarakat pendukung sepak bola yang ada di Provinsi Riau ini lagi pengen melihat tim-tim Riau yang pengen bertanding. Jadi kami pikir ini potensi-potensi yang sangat inilah yang kita batasin terhadap bukan kita melarang untuk mereka mendukung, tidak, tapi ini kita lebih baik mencegah potensi ini karena kita melihat di pertandingan kedua kemarin ya Pak, karena jumlahnya melebihi dari kapasitas penonton itu sendiri gitu. Karena kapasitas cuma 250, yang ada lebih dari 300-an. Ini potensi ini yang kita takutkan nantinya. Lebih baik kita ya seperti yang kita komunikasikan dengan pihak keamanan, kita rapatkan lagi kepada panitia pelaksana, kepada tim yang ada, semua sepakat ini untuk kepentingan kita bersama, kebaikan kita bersama, daripada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ini terjadi lagi gitu. Berarti sudah ada dipetakan ya, Pemetaan, yang mana ini klubnya supporternya ini fanatik ada dipetakan ya. Oke, Bu Ade, pembinaan ini tidak terlepas juga dengan anggaran. Ada nggak dari DPRD untuk karena ini kan untuk generasi muda kita dan sepak bola nih, bahkan satu negara penghasilannya bahkan dari bola ada yang menjadi apa? Jadi industri ya, Iya. kayak Spanyol, Inggris, ya Brazil, kemudian mana Argentina itu Nah, kan sudah iya. jadi industri ya. Ada nggak Bu Ade dari? Iya, tadi Pak Bobi kan sudah sampaikan bahwa untuk pembinaan kemudian pertandingan itu pemerintah Provinsi Riau itu memfasilitasi kan pembinaan itu, pertandingan bahkan berjenjang. Sekarang yang menjadi persoalan kita ini kan siapa yang bertanggung jawab terhadap supporter, Dalisan David dan kawan-kawan gitu. Nah ini yang harus menjadi pertanyaan kita bersama dan harus kita jawab bersama gitu. Ada Asprof gitu. Apakah Asprof bisa melakukan pembinaan-pembinaan kepada supporter dengan mengajak duduk bersama, kemudian juga Pak Bobi, jadi berbagi tugas gitu. Berbagi tugas sehingga apa yang terjadi kemarin di Kanjuruhan, kemudian di mana? Di PSPS lawan PSMS Medan itu nggak terjadi gitu. Nah itu kan tidak terlepas dari bagaimana semua kita memiliki tanggung jawab terhadap supporter. Karena Doli tadi sampaikan bahwa ada romantisme loh di dunia sepak bola ini gitu. Nah harusnya kan romantisme itu jangan diganggu dengan hal-hal yang sifatnya memprovokasi kan gitu. Kalau memang dunia sepak bola ini mau kita jadikan sebuah industri, ya pemerintah jangan setengah-setengah gitu. Kiblatnya harus, ini kita mau jadikan, kalau India itu kan ada film yang jadi industri ya. Film India itu sudah jadi industri, pemasukan negara terbesar. Kemudian Cina begitu juga, film itu jadi industri. Di Eropa itu rata-rata sepak bola jadi industri. Nah sekarang kita ini yang mau kita jadikan industri itu apa gitu, jangan setengah-setengah gitu loh. Ayo sama-sama kita edukasi penonton, ayo sama-sama kita libatkan penonton dalam setiap dalam setiap penyelenggaraan event itu. Mungkin masing-masing supporter diajak untuk dialog, diajak untuk kerja, terlibat, jadi memiliki tanggung jawab bersama sehingga industri yang kita inginkan tadi itu benar-benar tidak lari dari roh olahraga yang saya sampaikan tadi gitu. Apakah ada budget dari kita atau anggaran untuk? Kalau untuk PPLP tadi Pak Bobi sudah sampaikan ada ya, anggaran PPLP sepak bola ada. Untuk PPLP-nya ada. PPLP-nya ada. Untuk supporter nggak ada. Yang untuk Asprop ada nggak ya? Nggak ada ya? Asprop di KONI ya. Nah di KONI itu cukup besar juga. Anggaran berapa Pak Bobi? 47 ya tahun ini ya. 2023 nanti diajukan 47 miliar. 47 miliar. Nah artinya kan ayo bersama-sama, tidak hanya Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, tidak hanya Asprop, mari sama-sama, ada KONI di dalamnya, kemudian ada Dolisan David, diajak terlibat semua gitu. Diajak terlibat media juga, diajak terlibat semua gitu. Sehingga olahraga ini benar-benar maju gitu dan jadi sebuah industri gitu. Dan perusahaan-perusahaan di Riau juga seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Jadi kayak RAPP, Pertamina Hulu Rokan, PT PN, apalagi
yang ada di Riau itu juga diajak mensupport. Di Kalimantan Timur bahkan dunia olahraga itu lebih besar disupport oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Jadi mereka punya bapak angkat sendiri, Pak. Jadi kayak sepak bola bapak angkatnya perusahaan mana gitu loh. Nah, di situ kan supporter bisa terlibat gitu loh. Ini supporter jangan dipisahkan di ruang tersendiri. Nah, ketika mereka dipisahkan dalam ruang tersendiri, ya mereka akan buat apa yang mereka imajinasikan gitu loh. Nah, jadi supporter juga diajak terlibat gitu. Nah, punya bapak angkat sendiri dan supporter diajak terlibat. Ke Pak Sapri Sarip. Setelah hampir sepekan Liga 3 digelar, gimana? Ada nggak potensi rusuh atau gimana? Alhamdulillah untuk pelaksanaan beberapa hari yang lalu, waktu pembukaan hari Minggu sama Ketua Asprof juga, memang pada saat pertandingan kedua itu kami laksanakan di malam hari, memang sedikit ada hampir terjadi gesekan supporter antara Persisi Unri dengan Bagan. Sebenarnya Bagan nggak bawa supporter, cuma mungkin terpancingnya supporter ini karena di lapangan sendiri yang terjadi. Emosi pemain memancing emosi supporter. Nah itu tadi. Kemudian makanya pada pertandingan kedua kemarin kami menyurati Asprof, menyurati Polresta, pihak keamanan, kami melaksanakan pertandingan kedua tanpa penonton. Bukan karena kasus di Kanjuruhan? Bukan karena kasus Kanjuruhan. Potensi itu langsung di-skat ya, langsung karena kapasitas kami tadi. Iya. Kata Bu Ade tadi, sepak bola ini kan apa kita bersama. Ada nggak upaya panitia lokal melibatkan perusahaan atau apa yang sehingga gebiarnya lebih apa, karena ini udah jadi bisnis kan? Ya sebenarnya berbicara sepak bola di dalam manajemen itu sendiri mereka sudah punya suatu katakanlah sponsor. Nah ini sebenarnya dari tim sendiri, bukan dari Asprofnya. Tadi kalau dari Asprof tadi kan sudah mencari sponsor untuk pelaksanaan. Nah untuk tim sendiri itu sebenarnya tim ini yang bergerak mencari sponsor. Nah kendala kita selama ini yang saya lihat banyak perusahaan-perusahaan di Riau ini yang tidak mendukung tim-tim yang ada di Riau ini. Salah satu contoh, saya bergabung di KS3 Naga. Nah kami sendiri itu alhamdulillah sampai sekarang ini masih sponsor tunggal, masih milik sendiri. Jadi masih milik sendiri. Kami coba mencari sponsor waktu pelaksanaan Liga 3 Nasional. Alhamdulillah tetap kami berdiri sendiri tanpa sponsor. Nah ini yang kita sayangkan. Nah padahal sudah diupayakan? Sudah diupayakan. Kita sudah buat proposal kemana-mana ke perusahaan-perusahaan. Nah itu tadi kendalanya sponsor yang tidak mendukung persebolaan di Provinsi Riau. Oke, ke apa? Kurvanot. Memang didoktrin setiap pertandingan kalau memang idolanya nih nggak menang, ada nggak seperti itu di Kurvanot atau di klub di supporter? Oke, kita balik lagi tadi ada karakter yang di situ ada kata independen dan ada kata kritis di situ. Tapi kita juga tidak kesampingkan, kita juga inklusif. Kita menerima, kita membuka ruang diskusi dengan sebanyak orang yang mungkin ya ingin berdiskusi sama kita, tapi memang kita tetap berdiri di kaki kita sendiri karena memang ada kata independen di situ. Ya seperti biasa mungkin kita tetap berkomunikasi, tetap diskusi dengan berbagai pihak, baik itu dari Asprof, baik itu dari Dispora, mungkin dari Komisi 5 dan lain-lainnya. Tapi yang jelas di sini adalah kita selalu mendoktrin kawan-kawan untuk cinta terhadap PS-PS tersebut. Akan tetapi kita tidak mendoktrin mereka untuk ribut. Kita ganti kata mereka dengan kata kami. Kami tidak pernah mendoktrin siapapun yang ada di dalam untuk ribut ketika kalah. Tapi yang didoktrin di dalam situ adalah mencintai dari klub kebanggaannya. Akan tetapi kita harus sama-sama sepakati juga ada equality di dalam situ, keseimbangan, persamaan. Karena memang berbanding lurus antara kecintaan dan kebencian itu pasti akan berbanding lurus. Ketika kita cinta terhadap tim, kita akan benci terhadap bentuk-bentuk kebobrokan, kegagalan dan lain-lainnya. Nah, berbedanya adalah supporter kalau kita kasih poin 1 sampai 100, tingkat kecintaan kita ada 95, maka kebencian kita terhadap kebobrokan suatu tim itu juga pasti 95. Jadi ketika ekspektasi kita 95,
kalahnya, sakitnya, kecewanya pasti juga bakal 95. Ini membedakan kita dengan penonton umum lainnya. Penonton umum lainnya mungkin tingkat kecintaannya cuma 50. Makanya ketika mereka punya ekspektasi 50, timnya kalah, mereka juga kekecewaan cuma di tingkat 50, di poin 50. Paling ngapain? Paling mengumpat. Ya. PSPS kalah gitu, paling bikin snapgram atau yang lain. Tapi bisa dipastikan supporter apapun bentuk dari timnya dia bakalan nonton. Sedangkan penonton umum dan yang lain-lainnya mereka akan menonton ketika tim itu punya tim bintang, pemain bintang, klasemennya paling atas misalkan, atau mungkin ya saya mungkin sedikit ragu ketika penonton-penonton lain yang ribut ataupun jadi social justice warrior yang di kolom-kolom komentar PSPS Riau itu mungkin mereka nggak datang lagi ketika udah kalah 5 kali 6 kali ini. Nah itulah sebenarnya menjadi bacaan kita, itu juga menjadi dasarnya kita berhak kok untuk kritis. Walaupun caranya itu bisa didiskusikan secara ini. Nah makanya, tapi ini saya mau disclaimer sekali lagi, saya sedang tidak mengkotak-kotakkan antara supporter, ultras dan lain-lainnya dengan penonton umum. Semuanya itu adalah bagian dari perjuangan PSPS tersebut ataupun bagian dari perjuangan dari tim tersebut. Tergantung dari tim dan manajemennya bisa menggunakan supporter dan penonton umum ini datang ke stadion tersebut. Jika saat berkumpul kan bisa dijelaskan ke kawan-kawan yang lain. Kalau kita rusuh nggak ada seperti itu. Misalnya kita rusuh, ini loh akibatnya, ini loh terhadap tim sepak bola idola kita ada sanksi, ada apa? Ada nggak dijelaskan di supporter? Itu terukur sebenarnya pada dasarnya. Nah kita ngomongin soal saya mungkin bisa lompat pertanyaan ini pasti akan dikaitkan dengan kejadian yang terjadi ketika kita kontra PSMS Medan. Dan di situ sangat terasa sekali ini vertikal terhadap manajemen. Kita tidak ribut sama supporternya PSMS Medan, kita tidak ribut dengan supporter lainnya. Ini pure kritikan kita terhadap dari manajemen tersebut gitu. Tapi ini nggak tiba-tiba dong, nggak tiba-tiba kita bakar-bakar ini dan lain-lainnya. Walaupun saya hari ini bisa garansi tidak ada plan ataupun instruksi untuk pengerusakan. Justru saya tidak sepakat ada kata pengerusakan di situ. Sebenarnya hanya ada kerusakan. Kerusakan ini insidental. Kalau pengerusakan ini plan. Jadi kalau pengerusakan ini masuk di dalam sebuah gerakan gitu untuk merusak. Tapi di situ saya berani garansi ada yang memprovokasi kita di dalam lapangan yang awalnya flare itu hidup sebagai bentuk kritikan. Akan tetapi ada satu hal sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi kawan-kawan sudah terlanjur terprovokasi, akhirnya melempar apa yang bisa dilempar. Jadi yang dilempar tuh botol aqua. Jadi kelihatan ada kursi yang dicopot dilempar ke bawah. Karena nggak mungkin kita lempar pantun. Ini adrenalin lagi tinggi-tingginya, kritik lagi tinggi-tingginya gitu. Tahan dulu ke PSSI. Ada nggak sanksi setelah kasus PSPS sama PSMS Medan nih? Sanksi dari pusat atau ya? Kalau sanksi pastinya bukan kita dari Asfor PSSI Riau ya. Sanksinya dari LIB ya. LIB untuk di LIB sendiri kan ada namanya komisi disiplin, kode etik juga ada di dalam aturan yang tertuang di dalam PT LIB ini sendiri. Jadi untuk pertandingan PSPS melawan Semen Padang kemarin ada denda 115 juta. 115 jutanya ini ada dua poin sebenarnya. Pertama, denda 50 jutanya ini untuk satu orang pemain yang tidak memakai patch Liga 2. Ini ada 50 juta. Yang 65 juta tadi, ini adalah bentuk denda dari hidupnya flare. Ini yang harus kita bedakan. Jadi denda 115 ini tertuang sebenarnya ada 2 poin. Satu, dari kesalahan kita tim sendiri. 2, dari kesalahan terhadap pembakaran flare. Ini kalau terhadap supporter, kepada tim itu sendiri, ya ada 3 pertandingan tanpa penonton. Jadi ini sudah ditetapkan oleh PSSI sendiri. Jadi berapa klub yang disanksi? Ya kalau bukan klubnya yang disanksi, bukan berapa klubnya, PSPS-nya sendiri yang disanksi. PSPS-nya sendiri yang disanksi. Ada terhadap 2 poin yang berbeda tadi. Lalu permasalahan terhadap kesalahan dari tim sendiri, yang kedua kesalahan terhadap hidupnya flare. Ada tanggapan? Ya, itu benar sekali. Jadi tapi ini kita tidak
coba untuk melupakan memang ada denda dari Dispora juga. Ya. Tapi itu kan tertuang di kontrak. Nanti kita ke sana juga. Iya, itu kan tertuang di kontrak antara Panpel ataupun manajemen PSPS Riau dengan pihak Disporanya di dalam situ ininya. Tapi kita masih agak sedikit ini ya. Coba Nurizam Tukiman, manajemen PSPS Riau ini mencoba menerima kritik ini bukan dari angka tadi, tapi dari pesannya, dari pesan kecintaan kami terhadap tim ini dan keresahan kami, ketakutan kami, PSPS Riau ini tidak ada lagi di Liga 2, degradasi ke Liga 3. Ketakutan ini yang seharusnya ditangkap oleh Nurizam dan kesampingkan angka 115 tadi yang pada dasarnya 65 karena supporter, 50 justru karena kelalaian sendiri ininya. Dan kita berani ini lagi, ada 800 juta subsidi dari PT LIB untuk tim itu sendiri. Jadi kalau Nurizam ngomong ini dendanya dari kantong pribadi itu salah besar. Tinggal dikurangi dari 800 juta subsidi dari yang dikasih oleh PT LIB. Tapi sekali lagi saya tegaskan, jangan lihat dari angkanya saja, tapi lihat dari narasi kritiknya gitu. Oke. Ke Pak Kadis. Sebentar, Ah. saya mau menanggapi apa yang disampaikan Doli. Ada angka yang disebutkan tadi kan ya. Ada angka yang disebutkan. Yang jadi pertanyaan saya itu, supporter ini terpancing, terprovokasi karena kecintaannya kepada PSPS atau ada angka-angka tadi. Nah, ini clear dulu gitu loh. Jadi saya melihat bahwa banyak hal yang tidak tersampaikan ke publik, tapi korbannya juga ya aset kita gitu. Ya. Mengenai aset tadi Pak Kadis, ini sampai ratusan juta kerugian kita ya Pak dari PSPS ini, gimana Pak? Apa? Ya, jadi kalau melihat dari insiden ya, insiden PSPS PSMS Medan, memang kita lihat ada kerusakan yang terjadi di Tribun Utara, yaitu beberapa, kita sudah hitung bersama kemarin itu 579 kursi yang rusak. Artinya tidak bisa 579 yang tidak bisa digunakan kembali. Wow. Ya, tidak bisa digunakan kembali. Tetapi ya, saya langsung menghubungi Presiden PSPS, Pak Nurizam. Pak Nurizam. Dan saya sampaikan sesuai dengan kesepakatan kita dalam penggunaan stadion, ada sanksi yang harus Bapak terima, yaitu apabila terjadi kerusakan itu menjadi tanggung jawab penuh si pengguna stadion. Dan secara lisan pada saat itu Pak Presidennya sudah menyatakan memang ini adalah tanggung jawab dari manajemen PSPS. Ya, artinya kami berhubungan kepada PSPS-nya dan juga kepada Panpelnya, Bu. Ya, Dan apa yang memang tanggung jawab mereka. iya, memang tanggung jawab penuh. Dan itu sudah juga secara pertemuan pun kita sudah sepakati bersama, ya. Dan bahkan ketika PSPS mengajukan untuk pertandingan berikutnya lawan Karo Unity tanggal 1 Oktober, kita belum bisa memenuhinya. Ya, karena kita menuntut dulu dari manajemen PSPS-nya. Kita perlu kejelasan terhadap dua hal yang harus mereka penuhi. Ya, pertama adalah tanggung jawab penuh untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di stadion. Oke. Yaitu kursi. Cuma yang cukup kita sedihkan juga Pak, PSPS Riau merupakan tim andalan kita dan saat ini sahamnya malah dimiliki oleh orang luar gitu. Ada nggak upaya Dispora atau Provinsi Riau biar ini milik kita? Karena tadi sesuai dengan semangat kita untuk membangkitkan putra-putra daerah. Gitu. Ada nggak? Ya, kalau niat saya kira karena Bapak bilang tadi adalah milik kita, ya pun kita harus punya tanggung jawab bersama juga gitu. Iya. Ya, jangan sampai PSPS ini tidak lagi berhome base di Riau gitu. Iya. Ya kan? Itu Apalagi pertama. Terus yang selanjutnya juga kita sebenarnya ingin berbicara kepada Pak Presidennya, Pak Nurizam. Ya, tapi sejauh ini beliau belum ada respon sejauh ini. Ya, belum ada respon. Artinya kita menunggu. Kita pun ingin persoalan ini bisa duduk bersama. Ya, artinya kita tidak ingin sebenarnya menciptakan ria-ria permusuhan, itu tidak ada, saya kira. Ya, baik itu dari kita pemerintah, baik dari supporter, juga dari Asprop, itu nggak ada saya rasa niatnya. Kita kan juga mengedepankan musyawarah. Kita pun juga menerima. Cuma udah ada upaya ke arah Sudah ada. Jadi kita tinggal menunggu
Mudah-mudahan Pak Nurizam bisa juga menyaksikan juga dialog kita pada sore hari ini. Datanglah kembali ke Pekanbaru. Ya, kita jamin nggak akan ada permusuhan yang terjadi dengan beliau. Ya, kita akan mengedepankan musyawarah bagaimana PSPS ini ya jangan sampai degradasi lah ke Liga 3. Oke. Benar. Pak, saya mau nambahin soal itu. Sesuatu. Singkat aja, ini waktu kita Iya, apa, ini menurut saya ini adalah poin yang paling penting untuk publik tahu. Ini bakalan indah ketika orang yang milikin. Ini kan sekarang nih terframing kalau Kurvanot sedang berhadapan sama Nurizam Tukimannya. Ketika Nurizam Tukimannya memulai musim Liga 2 ini, musim ini, Nurizam Tukimannya itu mengundang supporter untuk datang. Dan dia menyampaikan kalau kita berniatan untuk Liga 1. Berniatan untuk Liga 1. Apa yang dilakukan oleh Kurvanot pada saat itu? Kita langsung musyawarah, kita langsung kopdar umum, kita langsung memberikan 4 komitmen. Komitmen pertama, kita siap untuk menaikkan 100% tiket dari musim sebelumnya. Yang kedua, kita siap menjadi promotor dan sponsor dari launching team PSPS Riau, dan itu target masanya 10.000. Yang ketiga, kita siap menjadi mitra pertama dari Zamburger karena kita punya unit usaha di sana, kita punya coffee shop, punya konveksi, punya store. Yang keempat, kita siap bertumbuh 100% ketika kita menuju Liga 1. Jadi menurut saya adalah cacat logika si Nurizam ini tidak menganggap kalau supporter ini berlawanan. Justru kami adalah orang yang pertama yang siap menjadi sapi perahnya PSPS Riau untuk bisa ke Liga 1. Oke. Karena waktu mungkin nih closing statement dari masing-masing narasumber ke Ketua Asprop PSSI Riau. Singkat aja Pak. Saya pikir sepak bola untuk menyatukan, bukan menjadi pemecahan. Saya berpikir komunikasi dan koordinasi seluruh pihak bisa berjalan dengan baik. Sepak bola untuk masyarakat dan sepak bola yang memasyarakat jauh lebih baik untuk kedepannya. Oke. Pak Sapri Sarip. Ya, harapan saya antara tim dengan supporter ini, kemudian dengan Asprof bisa duduk satu meja, libatkan semuanya di dalam pelaksanaan sehingga kita mengurangi jangan sampai terjadi lagi kerusuhan, kericuhan yang terjadi di sepak bola. Karena sepak bola olahraga yang merakyat, mendunia, siapapun bisa main sepak bola. Doli, Pak Doli. Oke. Lahir Singkat sebagai aja. siap. Lahir sebagai supporter adalah keindahan yang Allah titipkan. Pejamkan mata kita sejenak, ucapkan dan camkan dalam hati. Saya akan memutus rantai kebencian, kebodohan dan kebobrokan sepak bola negeri ini. Lalu buka mata kita bersama-sama. Langkah pertama kita keluar dari ruangan ini itu adalah langkah perubahan untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih. Bu Ade. Ya, dalam konteks ini saya sampaikan begini ya, bahwa sepak bola punya kita bersama, bukan punya Asprop, bukan punya Dispora, dan bukan punya supporter, tapi punya seluruh masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru ya. Jadi artinya memandang segala sesuatu itu harus murni gitu, tidak boleh dalam hal-hal lain gitu. Jadi sepak bola tadi kita sama-sama sudah sepakati bahwa ini bahasa universal untuk menyatukan sebuah perbedaan. Nggak ada supporter, nggak ada Asprop, nggak ada Dispora. Yang ada adalah masyarakat yang mencintai olahraga, ingin memajukan olahraga, ingin melahirkan prestasi dan membuat Riau ini berdaya saing. Kalau itu terjadi, clear. Kalau semua kita sepakat dengan itu. Sepakat dengan itu. Clear, nggak ada Nurizam. Yang pasti kita di sini mencintai sepak bola sebagai sebuah olahraga yang melahirkan anak-anak Riau punya prestasi ke depannya. Oke, Pak Kadis, closing statement. Ya, kalau menurut saya ya kita punya mimpi lah. Ya, bagaimana kita datang ke stadion itu bisa seperti contoh stadion di Eropa, seperti di Old Trafford itu Theater of Dream. Artinya kita bisa bawa anak-anak kita, bisa bawa keluarga kita menyaksikan pertandingan sepak bola seperti sebuah hiburan. Ya, bukan seperti tontonan yang tidak menarik, artinya tersulut emosi, semuanya berubah gitu. Jadi harapan kita ya sekali lagi ini tanggung jawab kita bersama memberikan edukasi yang baik, saya kira baik itu dari para pemain, pelatih, bahkan juga supporter ya kan. Tapi ingat bersama semua persoalan akan kita bisa pecahkan kalau kita mau duduk bersama. Tapi jangan tinggalkan suatu persoalan, itu akan makin menambah persoalan. Jadi harapan kami berharap PSPS ini bisa
bisa kondusif lagi lah gitu Milik ya. Riau ya. Milik Riau. Ya. Kan harapan kita juga, kami sebenarnya sudah cukup bangga ketika PSPS ini menggunakan stadion utama yang sudah lama tertidur gitu ya. Waktu PSPS Semen Padang kami sangat bersyukur sekali tanpa ada insiden sedikit pun. Tapi ada insiden yang kedua, ya kita berharap ini introspeksi semuanya lah ya. Semuanya kita introspeksi ke depan bagaimana sepak bola ini bisa menyatukan kita semua. Oke. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Namun sebelum saya tutup, saat saya menjadi pesepak bola, saya mengeling-elingi diri saya dengan pemain sepak bola. Kami semua teman, tapi kami tidak tahu siapa sebenarnya teman. Ini bisa menjadi tempat yang berbahaya. Itu bukan menurut saya, tapi Pelé, pemain sepak bola legendaris Brazil. Kita bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.